bagaimana masjid ini nantinya menjadi pergerakan kebangkitan kita. Kita niku dadi wong NU kudune luwih isin, Pak. Setiap teng pundi-pundi pangapunten, neng kono ana masjid rame, NU dudu. Sampai ada WA, ada inbox yang tidak terhitung ke HP saya pribadi atau ke admin saya. Pertanyaannya, bagaimana hukumnya kiai yang mengadakan pengajian tapi melupakan jamaah? Wine gak wong NU gak eneng jere. Aku kan rodok tersinggung. Oh mlete nih wong iki aku kudu kayak pelajaran. Pelajarannya bukan menyinggung apa-apa. Pelajarannya Masjid NU harus bangkit dimulai dari Bojonegoro dan Tuban. Lah, ternyata sebenarnya sudah banyak masjid-masjid NU yang bangkit. Masjid-masjid yang pangapunten, kita aktif di situ. Semuanya jamaahnya rata-rata lebih di atas 5 sof lah. Dengan gerakan-gerakan kemakmuran masjid, manajemen kemakmuran masjid. Nanti ada testimoni. Tapi kita belum menggunakan nama NU. Koyo-koyo kesane, perkara setengah NU setengah ora koyo-koyo ngono, Pak. Pangapunten. Makanya niki Pak Wahyudi kepingin monggo kula jenengan sareng-sareng bagaimana masjid kita menjadi makmur. Jenengan mboten sah muni ngene, aku kiai kok diguroni cah cilik, mboten sah ngoten. Kita bareng-bareng. Kita bareng-bareng. Tapi alhamdulillah, kenapa Pak Wahyudi memilih kula? Keranten beliau memandang kula sebagai figur kemandirian. Masjid yang kami bangun miliaran itu mboten enten bangunan saka Pemkab, mboten enten saka pemerintah, mboten enten saka DPR dan lain sebagainya. Kenging nopo? Perkara kiai nek wis kadung nampa dhuwit kok ngene pejabat, kuwi pelo, Pak. Apa muni haram ora iso fasih. Haram. Wah kabeh. Sebagai bentuk kemandirian. 2 lembaga kami. Ini Pak Wahyudi juga mengajukan kelihatannya. Ikutnya SPM. Satuan Pendidikan Mu'adalah yang di Bojonegoro belum ada. Kenapa? Karena kami mandiri, finansial mandiri, sistem mandiri, SDM mandiri. Saya punya binaan 48 desa, yang 48 desa itu kami setiap hari mengirim paling sedikit 12 ustadz ke sana. Gratis, Pak, nggak usah sumbangan dari mana-mana. Dari mana? Kemandirian ekonomi. Makanya ayatnya wa aqamas sholata wa ataz zakah. Masjid didirikan oleh orang-orang yang beriman. Innama ya'muru masajidallahi man amana. Kalau orang beriman itu berarti takmir masjid itu statusnya khodim, pelayan, pelayane Baitullah, pelayane Gusti Allah, bukan penguasa. Lah nek Pak pangapunten Pak, mumpun cekap, nek mencekap pangapunten masjidnya ajeng kula kunci, penguasa Pak. Bukan pelayan. Kalau ada orang kotor datang ke masjid, kemudian lungguh, sampan usir, sampan penguasa. Padahal Allah ngancam loh, wa man adzlamu mimman mana'a masajidallahi ayyuzkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha. Siapa orang yang lebih zalim daripada orang yang mencegah orang untuk berzikir, menyebut asmanya di dalam masjid? Siapa itu? Orang-orang yang merobohkan masjid itu.
Masjid adalah sentra kegiatan, pusat kegiatan. Selama ini belum semua masjid terkelola dengan sistem manajemen yang baik, dengan sistem keuangan yang baik, sehingga jamaahnya tidak ada progres yang lebih baik. Maka pelatihan hari ini kita berharap ada penataan yang baik terhadap manajemen masjid, manajemen keuangan masjid. Sehingga apa? Sehingga jamaahnya terus bertambah, kegiatannya terus bertambah, infaknya juga terus bertambah, manfaatnya juga terus bertambah. Makanya Kopsah BNPNU Ngasem lagi mempunyai program untuk mempunyai ATM beras yang nanti akan kita taruh di masjid-masjid percontohan. Maka nanti saya berharap panjenengan semua hadir berkomitmen untuk betul-betul menata masjidnya jauh lebih baik, tidak sekedar untuk jamaah, tapi untuk pusat kegiatan-kegiatan kemajuan Islam, kemajuan umat Islam. ATM beras ini nanti jamaah-jamaah di sekitar masjid yang musahik, yang musahik itu dapat kartu ATM yang bisa setiap saat mengambil beras sesuai dengan limit yang sudah kita tetapkan, sehingga tidak lagi panitia itu ribet bagi, karena sudah punya ATM tinggal ngambil. Hari ini ngambil mungkin setengah kilo, mungkin 1 kilo, terserah kesepakatan dari takmir masjid mau dilimit berapa setiap harinya. Sehingga apa? Mereka habis jamaah pulang ngambil. Manfaat besar inilah yang kita harapkan hadir di masjid-masjid sekitar kita. Maka saya berharap nanti akan ada komitmen bersama. Siapa yang masjidnya ingin berubah jauh lebih baik, lebih manfaat, dan lebih tertata, baik manajemen organisasi masjidnya maupun manajemen keuangannya, maka akan kami dampingi. Artinya apa? Sebagai takmir, yakin kita pelayan Allah, bukan penguasa. Mindset ini kalau tidak ditanamkan hari ini, maka kalian akan janggal ketika ada anak-anak muda yang ingin pangapunten memamerkan masjid. Saya pernah beberapa kali, karena ini cerita nyata, di Bojonegoro ini banyak anak-anak muda yang ngefans saya. Kalau nggak percaya, cek follower saya banyak sampai hari ini. Dulu 10 tahun yang lalu ada anak muda datang dengan PD-nya, dengan berbenderakan IPPNU. Sowan Pak Yai minta kajian anak muda. Oke, kitabnya Idhatun Nasihin. 1 Ramadan penuh siap Pak Yai? Siap kalau ada berapa anak muda. Nggih. Sowan Pak ning ngene takmir. Sowan Pak ning ngene kiai ne. Sopo kuwi? Ngono Pak. Kalau kebaikan sopo kuwi? Bocah ngendi? Apa aku ra iso maca kitabe? Repot Pak. Yo iso maca, tapi kan anggite cah nom-nom gak kaya aku to Pak. Anggite maksudnya. Anggite. Akhirnya apa? Program ini gagal. Kenapa? Penguasa tadi. Maka mindset kita pertama, jadi takmir, jangan jadi penguasa. Jadilah pelayane Gusti. Di mana semua kegiatan yang ada di masjid, kalau untuk ridhonya Allah, jangan halangi. Wa man adzlamu mimman mana'a masajidallah ayyuzkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha. Kalau kita menghalangi orang-orang yang ingin menyebut asma Allah di dalam masjid, siapa yang lebih zalim dari kita? Oke. Ini pengalaman. Ternyata banyak seperti itu. Makanya ada kalau dalam bisnis, kita biasanya buat bisnis kelas. Setelah bisnis kelas, kita jaring dari 200 anak muda ini, siapa yang mau kita dampingi. Namanya kelompok pendampingan bisnis. Kalau pengajian bisnis ada namanya leader forum, yang kita bina 1 bulan sekali sampai 14 kali pertemuan.
dari startup menjadi jutawan, dari jutawan jadi miliarder. Minimal ada pertumbuhan spiritual, leadership, dan entrepreneurship. Itu kalau bisnis. Sama nanti Pak, kalau kita sudah sadar bahwa kita ini orang yang beriman. Kalau orang yang beriman berarti wa aqamas shalah, meramaikan masjid dengan sholat. Tidak hanya sholat Pak, wa ataz zakah. Wa ataz zakah itu artinya kita mengeluarkan zakat. Artinya memberikan zakat, bukan mengeluarkan. Soalnya ono Pak di mana nih kiai ngetok akan zakat gabai ditokno, berditokno terus dilebokno neh Pak. Soalnya ngetokno zakat, ini memberikan zakat kepada mustahiknya. Antara sholat dengan zakat itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Kalau ilmu tafsir mengatakan bahwa ada yang mengatakan sholat tanpa zakat tidak diterima, zakat kalau tidak sholat juga tidak diterima. Tapi kalau pemahaman takmir, bagaimana orang yang datang ke masjid memberi kontribusi besar terhadap fasilitas atau faktor-faktor pendukung yang bernama ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dari sinten nggih? Imam Abu Hanif Dari takmir masjid pundi? Benturi, Desa Tatur, Masjid Baitul Muttaqin. Setelah mengikuti acara BNPM, pripun tanggapan panjenengan? Saya cuma agak ragu. Nah, dibalik agak ragu itu ingin mengikuti program-program selanjutnya supaya mendapat ilmu selanjutnya, bagaimana nanti masalah pengawalannya. Ya berarti punya harapan untuk masjidnya sendiri nggih. Ya, harapannya pripun ke depannya untuk masjidnya sendiri? Ya masjid lebih makmur, baik itu makmur masalah taklimnya atau majelis taklim, masalah jamaahnya dan lain-lainnya. Berarti siap mengikuti batch selanjutnya nggih. Insya Allah. Amin. Semangat Bapak nggih. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak sinten? Saking pundi Bapak? Takmir masjid. Alhamdulillah.
Bapak setelah mengikuti acara manajemen pemakmuran masjid niki pripun? Pripun nggih, kira nggih semangat ngoten memakmurkan masjid. Itu apa? Biar tambah ramai gitu loh masjidnya biar apa ya. Kalau masjid sekarang kan istilahnya apa? Masjid suwi tambah sepi kan Mas. Ini lebih ramai atau pripun ngoten lebih bermanfaat lah. Inginnya jenengan ke depannya pripun dengan adanya program niki dilanjut napa pripun? Sakit istilahnya ngoten gitu, dilanjut aja tindak lanjutnya gitu loh Mas, supaya ilmunya itu bermanfaat. Siap mengikuti batch selanjutnya nggih. Nggih. Alhamdulillahirabbil alamin. Semangat Bapak. Semangat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak sinten niki? Afifuddin dari mana? Dari Kenongosari Soko. Dari Takmir Masjid Al-Muqtadi. Alhamdulillah, setelah mengikuti acara PNPM pripun tanggapan jenengan Bapak? Ya, alhamdulillah ya, terdorong termotivasi tentang perbaikan program makmuran masjid.